Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam R4M Renungan 4 Menit bersama saya Pastor Eltus Mali dari BPK Makassar. Tema permenungan kita kali ini adalah pelayanan dengan hati seorang Bunda Maria. Pelayanan ini sebuah kata yang sangat sering kita dengar dan kita ucapkan dalam konteks kegiatan gerejawi yang terkait dengan kegiatan yang liturgis maupun non-liturgis, mulai dari sekitaran altar sampai sekitaran pasar, artinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 kata penting yang merupakan 3 keutamaan teologal bagi kita sebagai seorang murid Tuhan yang penting di dalam pelayanan. Itulah iman, harapan, dan kasih. Ketiganya nampak di dalam diri Bunda Maria. Iman ini adalah dasar spirit yang sangat prinsipil atau semangat yang sangat mendasar di balik kegiatan yang kita sebut sebagai pelayanan itu, yakni bahwa sesungguhnya yang kita kerjakan adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan, dan karenanya kita harus selalu berpegang pada prinsip bahwa apa saja yang kita lakukan sesungguhnya merupakan pekerjaan Allah sendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Kita yang menyebut diri sebagai pelayan sesungguhnya hanyalah perpanjangan tangan Tuhan sendiri atau alat di tangan Tuhan untuk melayani sesama. Karena itu seorang pelayan yang sejati sesungguhnya selalu memiliki pengharapan. Pengharapan ini perlu agar kita tidak jatuh dalam keputusasaan dan perilaku menyerah ketika berhadapan dengan kesulitan dan tantangan. Mendung tak selamanya kelabu, tantangan tak selamanya berarti halangan. Dan kata yang ketiga adalah kasih. Apapun yang dilakukan di dalam pelayanan itu selalu merupakan wujud kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kata Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Kolose pasal 3 ayat 23, hendaknya kamu melakukan segala sesuatu seolah-olah melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kasih seperti inilah yang akan membuahkan ketulusan. Ketulusan diuji ketika pelayanan kerap kali tidak mendatangkan pujian, tetapi bahkan hujatan dan cibiran. Saudara dan saudari, pelayanan di atas dasar iman, harapan, dan kasih ini nampak jelas di dalam diri Bunda Maria. Kita bisa lihat misalnya di dalam kisah perjamuan perkawinan di Kana, di mana Yesus untuk pertama kali mengadakan mujizat air menjadi anggur. Maria datang sebagai undangan, namun ia hadir sebagai pelayan. Ia peduli akan apa yang terjadi. Tuan rumah kehabisan anggur, dan kasih menggerakkan Maria untuk berbuat sesuatu tanpa diminta, untuk menolong tuan yang empunya pesta keluar dari kesulitan yang bisa membuatnya malu dan dicibir orang karena kehabisan anggur. Bunda Maria mendatangi putranya untuk berbuat sesuatu bagi yang empunya pesta, dan ketika mendapatkan tanggapan yang kurang mengenakan, kata Yesus, "Mau apa, Bu? Saatku belum tiba." Tetapi Maria tidak kehilangan pengharapan. Ia tidak putus asa. Ia tetap berpengharapan dan berkeyakinan. Tidak mungkin putranya Yesus yang adalah anak Allah tidak berbuat sesuatu untuk menolong orang
yang sedang dalam kesusahan. Maka ia mendatangi para pelayan dan memberi pesan untuk taat kepada apa saja yang dikatakan dan diperintahkan oleh Yesus. Benar, Bunda Maria tidak salah berharap. Ia tidak keliru berkeyakinan. Yesus mendatangi para pelayan dan menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan terjadilah mujizat. Kemana dan bagaimana Maria setelah terjadi mujizat? Itu mungkin pertanyaan penting bagi kita, tetapi tidak penting bagi Maria. Maria telah melakukan bagiannya menjadi seorang pelayan yang tulus, menolong orang yang berkesusahan. Ia datang sebagai undangan, ia hadir sebagai seorang pelayan, dan sesudahnya ia tetaplah seorang pelayan yang tulus dan peduli bagi siapapun, bagi kita semua yang mau menyapa dia dan memohonkan pelayanannya sebagai bunda perantara dan bunda penolong abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.